Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Ketemu lagi dengan saya di Artar Creation. Kali ini saya ingin cerita tentang pengalaman, nyata saya, pengalaman pribadi saya tentang, eee, apa, kalau orang sini tuh menyebutnya rep-repen. Nah, mungkin di tempat kalian apa namanya, saya nggak tahu. Mari kita, simak ceritanya seperti apa. Saya kasih intro dulu. Jadi ceritanya begini, dulu tahun 2000 berapa, 2005, 2006, 2007 kalau nggak salah itu. Waktu saya kerja di salah satu depo kayu milik Pak Le saya, berada di depo kayu itu tempatnya berada di area persawahan. Nah, itu ada sawah bengkok punya apa, perangkat desa punya lurah. Nah, di atasnya itu tadinya itu lapangan voli, terus bekas SD kalau nggak salah. Nah, di situ gedung lama kosong, terus dijadikan tempat usaha kayu logging dan penggergajian kayu balken. Mungkin kalau yang di desa-desa di tempat kalian ada apa, kayu-kayu gelondong dan lainnya mungkin tahu itu depo kayu seperti apa. Nah, di situ saya itu sering nginep di situ, karena kebetulan dari rumah itu kan lumayan lah, agak jauh lah. Jadi kalau kadang kerjanya sampai malam, ah, malam udah males, capek mau pulang, itu pasti sering nginep di situ. Nah, dari sekian banyak hari-hari yang saya lalui, yang apa ya, saya pernah nginep di tempat kerja itu saya mengalami satu salah satu ya, hal yang saya baru merasakan gitu. Ini mungkin pengalaman mistis yang pernah saya alami dan sampai sekarang itu nggak bisa dilupakan apa terlupakan, itu kadang teringat, "Oh, jadi seperti ini rasanya." Entah itu yang namanya rep-repen atau apa gitu, saya sendiri juga masih bingung. Nah, jadi ceritanya seperti ini, waktu itu jam 9 malam ya, 9 malam, saya lupa malam apa gitu, saya pulang habis main dulu ke kota lah gampangannya. Saya pulang ke tempat kerja, nah kebetulan itu sepi. Biasanya kan ada teman-teman yang lain yang ikut nginep di situ. Kebetulan sepi, terus dari awal tuh perasaan saya itu sudah, nggak enak, sepi, terus celingak-celinguk sendirian, nggak ada temen gitu kan. Nah, akhirnya Pak saya itu datang ke tempat kerja itu dan akhirnya nemenin saya tidur di situ, di tempat kerja itu. Nah, mungkin sekitar jam 11 ya, jam 11 sudah sudah tidur kan. Nah, saya tidur di sebelah saya dan saya di sebelahnya itu. Saya kan orangnya badannya gemuk itu, gede. Jadi saya kalau nempel itu hangat. Nah, saya itu sudah mendengkur, ngorok. Saya ingatnya Pak saya udah mendengkur, udah ngorok, terus saya tiba-tiba sekitar jam 11, jam 12 itu, saya melihat sosok tinggi besar di depan saya. Saya posisi tidurnya kan telentang kayak gini. Di bawah, di kaki saya berdiri tinggi besar dan saya itu
apa, tidak bisa bergerak. Saya sadar di samping saya itu Pak paklik saya, dan saya tidak bisa, apa, teriak-teriak, itu rasanya ini, apa ya, berat sekali, mulutnya bisa mengap-ngap, bisa membuka, tapi nggak bisa bersuara gitu. Saya, "Tolong tolong," tapi itu nggak ada suaranya, kayak gimana bisu, mungkin nggak tahu ini efek apa, emang bener-bener saya melihat sesosok hantu yang membuat saya tidak bisa, apa, bergerak maupun teriak tuh nggak bisa, dan sekujur, apa, tubuh saya, tangan, kaki, maupun kepala saya noleh pun nggak bisa. Tapi saya masih bisa, apa, memejamkan mata saya ini, dan saya merem saja. Kalau buka mata itu gelap, posisinya kan gelap ya, gelap tapi saya benar-benar lihat di depan saya itu. Saya kan merem, daripada saya ketakutan, saya merem sambil tolong tolong tapi nggak ada suaranya, dan saya sadar saya mau menggerakkan tangan ini buat, apa, ngikut tali saya di samping saya itu nggak bisa gitu. Nah, setelah sekian lama pengen ngasih kode lewat gerakan, pengen minta tolong, mau teriak itu nggak bisa, akhirnya saya terus bercoba dalam hati, itu, apa ya, zikir, menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, ibaratnya kan minta pertolongan dalam ketakutan saya itu. Ini tuh pertama kali saya, nggak tahu ini kejadian mistis seperti apa namanya ini, emang bener-bener real lihat hantu atau kata orang itu rep-repen gitu. Nah setelah itu, setelah beberapa saat, agak lama ini terjadinya ya, akhirnya saya sadar bisa bisa gerak, apa, bisa gerak terus bisa bicara. Saya kan kaget, udah ada suaranya, saya kan seneng kan ya. Akhirnya masih dalam ketakutan, saya mau bangunin pakde saya, nggak berani, nggak enak juga kan masih nyenyak tidurnya. Akhirnya saya tidur ngrungkel di belakang, apa, badan pakde saya. Nah, kedua kalinya setelah beberapa saat itu, masih dalam ketakutan kan, wah pokoknya saya merem terus, terus saya sampai tertidur lagi kan, mau tertidur lagi, itu kejadian lagi gitu, kedua kalinya pada malam itu. Mulut nggak bisa gerak tapi nggak bisa bersuara, dan seluruh, apa, tangan, kaki, tubuh itu nggak bisa gerak gitu. Ya kedua kali, setelah, mungkin yang pertama kan agak lama gitu, yang kedua mungkin, apa ya, saya berusaha, apa, zikir lagi, nyebut nama Allah, dan dengan rasa, ini jangan dipaksa saya untuk gerak, jangan dipaksa diri saya ini untuk berbicara, untuk minta tolong. Nah, karena saya rasa semakin saya meronta untuk bergerak, semakin saya meronta untuk berbicara minta tolong, itu malah semakin nggak bisa gitu. Seperti orang yang apa, dihipnotis, semakin kamu, apa, berusaha untuk melawan, maka kamu akan semakin berat untuk bergerak, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya saya pasrah, "Ah, udahlah tenang aja." Saya lemesin kan, walaupun dalam ketakutan saya lemesin, ah, pasrah aja sambil pikir di dalam hati kan. Nah, akhirnya lemes lagi, itu bisa bicara lagi, itu bisa gerak lagi, dan, ah, bodo amat ini paling saya bangunin, "Bangun Nek," udah saya nggak tahu ini ada hantu atau apa nih, apa jenenge rep-repen ya. Nah, mungkin itu malam cukup panjang bagi saya, eee, dengan mengalami hal-hal mistis yang seperti itu. Di tempat saya itu namanya, apa, rep-repen kalau nggak salah. Orang menyebutnya rep-repen, kalau di tempat kalian apa? Mungkin bisa berbagi info di kolom komentar. Aduh, pengalaman yang paling
bagi saya menakutkan itu, pertama kali dan ya mudah-mudahan yang terakhir kali, amit-amit, punya pengalaman gitu lagi. Sangat menakutkan melihat secara langsung di depan mata gitu. Ya mungkin itu sedikit ya cerita tentang rep-repan saya, mistis saya, mudah-mudahan menghibur. Sekian dulu cerita pada kali ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.